Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita teruskan lagi novel yang berjudul Bangku Kosong Yuna. Sekarang kita masuk part 12, Misi Bersama Nirmala. Aku lupakan tentang siapa gadis di Pila. Hari ini aku harus melaksanakan misi bersama Nirmala. Sengaja aku laporkan nomor Arya ke kantor polisi bertepatan dengan Bibi Yuna memberikan keterangan. Sikap Bibi Yuna yang aneh terhadapku di kantor polisi kemarin membuatku berpikir bahwa dia adalah pelakunya, yang dengan sengaja beralibi menjebakku untuk melepaskan diri sehingga tuduhan beralih. Sibuk apaan sih kakak tiri? Nirmala mengusap wajahnya dengan spons bedak. Mau tahu aja lo, aku tidak berhenti menelpon dan mengirim pesan Arya, berharap nomornya aktif. Arya benar-benar mematikan handphonenya. Aku curiga dia menyembunyikan sesuatu. Pasti ini berkaitan dengan Yuna. Jika tidak, kenapa nomornya selalu tidak aktif? Tapi kenapa juga kemarin pagi dia menelponku? Duh, sungguh membingungkan. Sebenarnya apa yang dia rahasiakan? Kalau dipikir aku ini mirip sama Selena Gomez ya. Nirmala mengecap-ngecap bibirnya yang terpoles lip gloss berwarna peach. Dia sisir rambut dengan tangan. Aku sengaja memintanya berdandan seperti SPG genit untuk mengelabui Bibi Yuna. Idih, Selena Gomez, omes sekali. Aku mengejeknya. Walaupun tak dipungkiri dia memang mirip artis Hollywood itu. Ya iyalah, kalau dia jelek berarti bukan adik Romi. Gak salah gue panggil lo kakak tiri, bahkan lebih kejam. Nirmala manyunkan bibirnya hingga mengerucut. Aku geli melihatnya. Sejurus kemudian, Nirmala membuka gadget benda kesayangannya. Matanya naik turun melihat tulisan dan gambar-gambar di sana. Beneran lo? Ini lo kakak tiri? Yes, lo ngeces kali ini ha? Aku hanya melirik. Sesuai dugaan, kalau lo bakal viral karena kemarin itu banyak siswa di gudang dan moto-moto. Tangan dan mata Nirmala masih sibuk ke gawainya dan mulutnya tak berhenti bicara. Kasihan banyak yang bully lo. Mereka pikir lo pelakunya karena tiba-tiba tergeletak di gudang itu karena di bawah hantu Yuna. Aku menghela napas mendengar apa yang dibaca Nirmala. Netizen selalu saja merasa paling benar. Menyebar rumor seolah mereka memiliki radar yang lebih canggih dibanding milik agensi IE. Kutatap Arloji sedikit gugup. Seharusnya 10 menit lagi dia datang. Lo sudah siapkan anak tengil? Letakkan gadget lo. Segera dia letakkan benda di tangannya. Jujur, gue gugup banget nih kakak tiri. Gimana kalau gue pegang kartu kreditnya dulu? No, ada jasa baru ada imbalan. Gue mulai ragu kalau gitu. Jangan-jangan setelah semua selesai lo ingkar janji. Nirmala menyilangkan dua tangannya di dada. Anak ini paling bisa ngerjain gue. Ya sudahlah, daripada misi gagal. Pegang aja, kagak boleh dibawa. Nirmala memutar malas bola matanya. Okelah sini, setidaknya gue dapat energi. Tangannya menengadah meminta kartu kreditku. Ku serahkan kartu itu. Nirmala menempelkan di keningnya, menyandarkan kepala ke kursi. OMG, ternyata ini rasanya punya kartu kredit. Gak ada cemas-cemasnya kehabisan kuota dan pengen jajan enak. Ada-ada saja kelakuan anak ini. Melihat Bibi Yuna lewat memasuki kantor polisi, segera ku ambil kartu kreditku di dahi Nirmala. Aku bergegas keluar dan meninggalkannya. Kakak tiri tunggu, seru Nirmala memukul jok mobil kesal. Tak kuhiraukan sebab takut kehilangan kesempatan. Namun aku menghentikan langkah karena berpapasan dengan Kang Ujang tepat di depan pintu masuk. Assalamualaikum, Kang Ujang menjabat tanganku. Waalaikumsalam. Ada urusan apa Kang kok ada di sini? Kang Ujang menghela berat. Ini saya dipanggil untuk memberikan keterangan terkait tuduhan yang dialamatkan pada Ustadz Harun. Loh, tuduhan apa? Katanya masjid kami terpapar radikal dan Ustadz Harun membawa paham radikal. Aku terkejut. Mana ada Ustadz radikal sekocak Ustadz Harun? Apalagi beberapa malam di sana aku tak melihat tanda itu sedikit pun.
Malah dari cerita beberapa jamaah mereka menemukan ketenangan dan kedamaian Islam yang sesungguhnya setelah mengaji pada Ustadz Harun. Lalu Ustadz Harun bagaimana? Beliau belum menyelesaikan tugasnya. Mungkin sekitar 5 kotak lagi yang akan didatanginya. Sekitar 3 harian lah. Saya heran aja mas, kenapa pemerintah tak memberangus tempat-tempat maksiat dan membuat aturan yang menjauhkan generasi muda dari pergaulan bebas. Ini malah masjid yang disasar. Kang Ujang tampak sedih. Yang sabar Kang, kata Ustadz Harun, umat Islam memang sedang diuji. Tapi ngomong-ngomong, lama juga ya beliau perginya. Padahal saya mau banyak curhat tentang apa yang saya alami. Aku ingin bercerita pada Ustadz Harun soal indera keenam yang kudapat 2 hari lalu. Oh ya, jadi gimana kelanjutannya? Ya tentu saja tidak terbukti. Wong ajaran Islam kok dibilang radikal. Kan Pancasila sendiri berketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus taat pada aturan Tuhan. Lah iya toh? Iya Kang, bener-bener. Semoga cepat selesai dan tidak terulang lagi. Ya sudah Kang, saya sudah ditunggu sepertinya. Oh silakan. Kang Ujang menunjuk pintu dengan jempolnya. Orang seberadab mereka tak ada radikal-radikalnya di mataku. Aku ingin tahu lebih banyak dan menolong masalah Ustadz Harun. Tapi apa boleh buat, kasus Yuna sudah melibatkanku. Dan tak ada waktu untuk itu. Saat masuk, Bibi Yuna sudah menangis memberikan keterangan. Aku sengaja memilih meja yang kosong agar bisa berlama-lama dan mendengar semua keterangan Bibi Yuna. Kenapa ucapan saya diragukan? Waktu Yuna masuk melihat saya dengan berbagai sesajian dan mantra dalam ritual bersama pasien, dia terkejut dan memotoknya. Saya memang sempat memarahinya, tapi juga minta maaf dan memeluknya saat dia akan pergi. Wanita usia 40-an tahun itu terisak. Saya memang tidak di rumah atau di rumah kakak saya seperti yang orang tua Yuna bilang. Tapi malam itu sedang dijamu makan sama teman. Marah dan memeluk. Apa itu yang aku lihat saat dia menyalamiku kemarin? Tapi kenapa aku yakin bahwa dialah pembunuh Yuna? Ucapan ibu itu tidak masuk akal. Polisi nampaknya menahan kesabaran sejak tadi menghadapi Bibi Yuna. Coba Bapak lihat penampilan saya. Sambil berdiri Bibi Yuna berusaha meyakinkan polisi. Polisi melihat dari ujung rambut hingga kaki wanita itu, mengetuk pulpen ke dagunya sendiri. Maksud ibu apa? Bapak lihat saya masih cantik kan? Bibi Yuna berputar pelan. Bibi Yuna seperti orang tidak waras. Saya ini awet muda dan cantik Pak, karena saya memiliki mantra gaib untuk itu. Nah Yuna berlari ketika melihat ritual, padahal saya sudah memeluknya. Bisa jadi dia ketemu pacarnya yang ganteng itu terus diajak berhubungan, kemudian digilir teman-temannya. Sekarang kan sedang musim yang seperti itu. Saya mencurigai mas yang mirip bintang Bollywood itu yang bersama Yuna di malam tahun baru. Namanya Rom. Polisi menggebrak meja. Wanita itu mengetupkan kedua bibirnya. Ibu, mohon bicara dengan benar. Jika mengada-ngada dan mempermainkan proses hukum, kami tidak segan langsung menjebloskan ibu ke penjara. Kita tidak sedang ada di negeri dongeng. Polisi geleng-geleng tak percaya dan kesal melihat tingkah Bibi Yuna. Sekarang Bibi Yuna diam. Reng, seru polisi pada rekannya. Iya bang. Siapa saksi berikutnya? Ibu guru Delia bang. Dia sudah ada di luar. Kebetulan apa ini? Malah sekali rasanya melihat wajah Delia. Sejak pertemuan terakhir, aku menunggu belum juga ada kata putus darinya. Aku tidak mau imageku buruk dengan label tega mencampakkan kekasihannya karena cemburu pada bangkotan melekat padaku. Masa iya gue bersaing sama aki-aki? Karenanya, meski aku berniat putus, lebih memilih diam hingga sekarang. Sebelum Bibi Yuna pergi, aku segera maju ke meja polisi itu dan menyerahkan nomor Arya. Ku lepas kacamata hitamku dan memberikannya. Mungkin ini bisa membantu. Saya pikir nomornya ganti dan tidak aktif. Tapi ternyata sempat ada panggilan tak terjawab dari nomor tersebut. Tapi sayang sekali waktu itu saya tidak sempat mengangkat. Dan ketika saya hubungi kembali, nomornya sudah tidak aktif. Polisi manggut-manggut. Nomor yang lain? Maaf, saya tidak menyimpan satupun nomor mereka.
Adapun nomor alumni yang saya simpan hanya milik Arya dan Damar, jawabku. Bibi Yuna wajahnya memelas, mungkin kecewa tak dipercayai polisi, hingga tak sadar aku ada di sampingnya. Tak lama Delia masuk, aku segera memasang kembali kacamataku. Dia sempat mematung di depanku, lagi aku pergi tanpa melihatnya. Aku tahu hatinya kini hancur, itu juga sempat kurasakan sebelumnya, impas. Di dalam mobil, Nirmala menunggu. Dia segera meletakkan gawainya begitu aku datang. Aku sudah menjelaskan betapa misi ini sangat penting karena menyangkut masa depanku. Jadi aku tekankan padanya untuk serius. Gimana kakak tiri? Kita bergerak sekarang? Tunggu sebentar lagi dia datang. Pasang sabuk pengamannya. Aku fokus melihat pintu kantor polisi, bersiap mengikutinya begitu dia keluar nanti. Udah lu siapin semua barangnya? Nirmala mengangguk mantap. Kuinjak pedal gas, mengikuti Bibi Yuna. Tiba-tiba sakuku bergetar. Kuserahkan pada Nirmala untuk memeriksanya. Siapa? Apa dari Delia? Maksudku My Prince. Tanganku sibuk mengendalikan setir. Oh my god, jadi wanita super cantik itu pacar lu. Laku juga lo ya. Padahal gue bercanda bilang dia jatuh cinta sama lo kemarin. Nirmala sedang sibuk mengutak-atik sandi tapi masih sempat mengejekku. Apa sih sandinya? Kesel gue. Cepat sekali air muka Nirmala berubah. Adelia, jawabku pelan. Saking sibuknya aku tak sempat mengubah sandi ponsel dan nama kontak Delia. Oh, Adelia toh. Sepertinya dia sakit mata ya. Bisa jatuh cinta pada orang nyebelin kayak lo. Anak itu selalu bicara ceplas-ceplos. Ini chat dari Arya, siapa itu? Ganteng juga. Apa? Arya? Aku segera mengambilnya. Kini tanganku melakukan dua tugas sekaligus, menyetir dan memegang ponsel. Kubaca pesannya. Arya mengirim 2 buah foto sekaligus. Mataku hampir saja copot melihat gambar itu. Captionnya, bro, ini foto dari Yuna 1 hari sebelum dan setelah acara di puncak. Karena satu alasan gue gak bisa balas dia dan mematikan ponsel hingga hari ini. Kakak tiri, lu kenapa? Kayak habis lihat setan. Aku tidak ingin Nirmala melihatnya. Segera ku masukkan benda pipi itu ke saku celana depan. Udah, fokus aja sama tugas lo. Ini urusan orang dewasa. Nirmala manyun lagi. Oh ya, ini sudah dipasangkan aplikasinya? Sudah, lo terima beres. Tugas lo cuma bagaimana caranya benda ini bisa diterima Bibi Yuna dan digunakan olehnya. Oh, soal itu serahkan pada Nirmala, kembaran Selena Gomez yang pintar dalam segala hal. Yang pintar itu Sherlock Holmes, bukan Selena Gomez. Nirmala mencebik. Tapi Arya itu siapa? Kenapa wajah lo berubah gitu waktu baca pesannya? Apa dia selingkuh sama Delia terus kirim fotonya ke lo? Wah, sayang sekali. Aku diam. Harusnya cowok ganteng kayak temen lo itu cocoknya jadi adik ipar lo, bukan pebinor. Nirmala bicara ngelantur. Sebenarnya dia tipe cerewet, tapi selama ini gadget sudah mengubahnya jadi acuh tak acuh pada sekitar dan menjauhkannya dariku. Lo itu cewek, gak boleh terlalu agresif. Yang ada cowok malah takut sama lo. Lagian lo mana tahu Arya seperti apa. Jangan mudah jatuh cinta. Udah banyak gadis jadi korban lelaki buaya. Awas aja ya kalau sampai gue denger lo pacaran, gue gak segan-segan masukin lo ke ponpes. Nirmala menghela, kesal memutar matanya ke atas seperti sebelumnya. Lo tahu kan, cowok itu semua modus. Gue selama ini masih lunak belain lo dan diam gak bilang-bilang bokap bolak-balik ke sekolah karena surat panggilan. Itu semua karena menurut gue, semua ulah lo masih termasuk kenakalan remaja biasa. Tapi kalau udah nyangkut cowok, gak ada ampun deh. Kini aku bicara serius pada Nirmala, mengingat kejadian Yuna yang juga besar kemungkinan pelakunya juga adalah pacarnya. Iya, udah gak kehitung cowok nembak gue. Gak ada yang gue terima kok kakak tiri. Itu karena gue punya kakak sekejam lo. Nirmala menjawab dengan lemah. Bagus. Hening beberapa saat bersama Nirmala dalam mobil.
By the way, tuh mama kira-kira mau kemana ya? Udah setengah jam kita ikuti nggak nyampe-nyampe juga. Sepertinya mereka berdua punya hubungan khusus. Maksud lo wanita itu punya hubungan dengan abang-abang ojol? Iya, coba perhatikan duduk mereka dempetan gitu. Iya, coba perhatikan. Duduk mereka dempetan gitu. Tangannya juga erat berpegangan. Aku menaikkan sebelah bibirku, mentertawakan kekonyolan berpikirnya. Jelas aja jauh dan lama. Rumah dia aja deket area puncak sana. Apa? Kenapa? Nyesel? Gak jadi kartu kreditnya? Hehe, jadilah kakak tiri. Gue shock aja dengar nama puncak. Emang jauh, tapi demi kartu kredit. Gue jabanin dah. Ngomong-ngomong banyak kejadian aneh di sana. Serem bayangin teman-teman yang nakal jebolnya di sana. Nah, tuh lo tahu. Makanya hati-hati dan jangan pernah diam-diam pergi tanpa izin ke kalau ini. Ingat kejet lo udah gue sadap jadi lo gak bisa bohongin gue. Iya. Aku terus menyetir dan pikiran menerawang pada foto yang kulihat barusan. Ternyata dugaanku benar bahwa Bibi Yuna pelakunya. Arya mengirim foto Bibi Yuna yang sedang berdua dengan seorang pria. Menjijikan. Dan satu foto lain, fotoku berdua dengan Yuna. Kemungkinan besar karena kepergok dan takut kebongkar Bibi Yuna dan selingkuhannya membunuh Yuna di malam tahun barunya. Tunggu saja perhitunganku. Yuna yang merasa takut tak sengaja mengirimnya pada Arya. Lalu Bibi Yuna membunuhnya dibantu guru tersebut. Entahlah, antar masuk akal dan tidak. Tapi aku harus mencari tahu bukti lebih banyak. Aku tak mau pembunuh-pembunuh itu lepas dan orang tak bersalah sepertiku menanggungnya. Agak terkejut ketika abang ojol tidak berbelok ketika sampai jalan simpangan menuju rumah Bibi Yuna. Tapi bagus juga. Dengan begitu aku tahu apa yang akan dilakukannya di luar sana. Sekitar 500 meter kemudian Bibi Yuna berhenti di sebuah toko kue. Abang ojol menunggu di luar. Mungkin dia akan membeli oleh-oleh untuk orang yang ditemuinya nanti. Begitu keluar Bibi Yuna menyerahkan sekantong kresek pada bang ojol. Apa benar kata Nirmala mereka punya hubungan? Oh, ada satu kantong lagi untuknya. Mungkin tanda terima kasih. Baik juga Bibi Yuna. Mereka kembali meluncur. Kakak tiri, gue lapar. Nirmala mulai merengek. Pasti efek melihat Bibi Yuna mampir ke toko kue. Kuserahkan snack yang tersimpan dalam mobil. Makan ini dulu. Kalau kita melepir cari makan, bisa-bisa kehilangan jejak. Aku coba memberi pengertian pada Nirmala. Nirmala segera meraihnya. Gak nyangka, jadi orang dewasa itu repot. Dia bicara dengan mulut penuh makanan. Sampai di suatu tempat yang lebih mirip disebut taman. Sepi, hanya ada sedikit pengunjung. Mungkin karena jam kerja. Sekarang lo turun. Jangan lupa apa yang gue ajarkan tadi pagi. Siap. Nirmala turun dan menyinggahi Bibi Yuna yang menemui seorang laki-laki. Memakai pakaian dinas. Siapa itu? Aku pernah melihatnya. Oh iya, Sanjaya. Aku melihatnya di rumah sakit dan saat pulang mengantar Delia. Suami takut istri itu rupanya punya hubungan dengan Bibi Yuna. Ini petunjuk baru. Lihat saja, saat istrinya yang galak itu tahu kelakuan suaminya itu. Aku kembali melihat pada Nirmala dari kejauhan sekitar 80 meter. Dengan kemeja hitam, kacamata hitam dan mobil hitam papa. Aku yakin Bibi Yuna tidak akan mengenaliku. Anak itu ternyata bisa diandalkan. Make up dewasa dan gaya elegannya tidak menampakkan dia ABG labil usia 16 tahunan. Tiba-tiba itu mengingatkanku pada Delia. Aku tersenyum beberapa kali melihat aksi Nirmala pada Bibi Yuna. Dia berhasil menyerahkan handphone itu pada Bibi Yuna. Ia juga menumpahkan minuman segelas penuh pada handphone Bibi Yuna. Meminta maaf dan membantu mengaktifkan nomornya di handphone pemberian Nirmala. Dengan begitu aku akan tahu semua aktivitasnya. Aku memang cerdik. Saat Nirmala hendak pergi dari mereka, aku menelponnya agar memfoto Bibi Yuna dan juga Sanjaya, berjaga-jaga sebagai bukti. Misi berhasil. Kini Nirmala cengengesan sepanjang jalan memegang kartu kredit itu di tangannya. Aku tak kalah bahagia.
Nanti malam akan aku obok-obok isi handphone Bibi Yuna. Pasti banyak bukti lain yang menunjukkan bahwa dia pembunuh Yuna di sana. Setelah mengantar Nirmala, aku langsung meluncur ke kantor, meeting. Setidaknya aku menunjukkan pada papa meski jarang datang ke kantor, aku serius dalam bekerja. Namun sedang asyik menjelaskan pada staf di ruangan tersebut, handphoneku kembali berbunyi. Dari polisi. Polisi bilang Arya sudah ditahan. Aku terkejut. Cepat sekali kerja polisi. Segera aku selesaikan laporan keuangan dan berpamitan pergi. Inilah enaknya jadi anak direktur utama. Bisa bekerja semauku meski sering dapat teguran papa. Di kantor polisi, aku sudah melihat Arya dibentak-bentak petugas. Bicara yang jelas. Nina, Yuna, Jenny, apa kamu membunuh ketiganya? Arya nampak tertekan. Maaf pak, saya sudah mengantar Jenny pulang. Maksudku Nina, Yuna. Hei, jangan bermain-main. Ucapkan dengan benar. Aku segera menghampiri mereka. Tak sengaja menepuk pundak Arya, aku melihat bayangan Arya sedang bercinta dengan seorang wanita. Ada seragam berserakan di lantai. Aku terkesiap. Apa itu Yuna? Aku berusaha tenang agar polisi tak curiga. Maaf pak, teman saya ini memang sedang sakit. Tolong jangan terlalu keras. Itu akan membuatnya tertekan dan bingung dengan ucapannya. Dan dia bisa mengamuk dalam sekejap. Aku berusaha menengahi. Arya melihat ke arahku sekilas, lalu kembali menunduk dan menggigit jarinya. Maksud saudara Romi apa? Apa saudara Arya ini gila? Bukan pak, dia seorang bipolar. Saya akan bantu menengahi diskusi dengannya. Polisi melunak. Begini pak, Yuna itu kami kenal dengan Jenny, sedangkan saya tahu betul Arya bukan orang yang dengan mudah menyakiti orang lain, pun Yuna. Apa saudara bisa jamin? Aku diam. Benar juga. Bagaimana jika setelah aku pulang terjadi sesuatu antara Arya dan Yuna? Tapi firasatku mengatakan Arya tidak bersalah dalam kasus ini. Lalu bagaimana dengan bayangan yang kulihat tadi? Apa itu Yuna? Atau... tidak ada pak, tapi saya punya foto ini. Foto yang dikirim Arya tadi pagi. Aku sengaja tidak memberikan fotoku dan Yuna karena pasti akan menyulitkan untuk membuktikan Bibi Yuna pelakunya. Polisi menerimanya, matanya membulat. Ini, apa artinya ucapan Bibi Yuna benar? Apa? Iya, wanita itu bilang dia kepergok Yuna saat ritual. Lalu Yuna berlari dan tak kembali. Kemudian bibinya menyusul. Tapi sampai di rumah Yuna, mereka masih bicara akrab dan Yuna sempat bercerita tentang Anda pada bibinya. Kata Yuna, dia akan segera bertemu lagi dengan pangeran pujaannya yang bernama Romi. Apa? Maksud Bapak, persetubuhan itu disebut ritual. Kunaikan sebelah bibirku. Pemikiran mereka membuatku semakin bersemangat mencari bukti sendiri. Iya, karena tidak terjadi masalah apa-apa antara Yuna dan bibinya. Malah sudah 2 hari. Katanya Yuna bercerita tentang Anda. Yuna juga sempat memperlihatkan foto. Apa? Apa itu tidak berlebihan, Pak? Saya sendiri tidak ngeh wajah Yuna seperti apa. Karena hanya beberapa kali bertemu. Dan tak memandang wajahnya dengan benar. Apalagi yang menyentuhnya. Apa karena kontak saya dia simpan dan foto di PP saya itu bisa dijadikan barang bukti bahwa kami dekat dan punya hubungan? Lalu, bagaimana Anda akan menjelaskan ini? Polisi itu tersenyum, memperlihatkan gambarku yang viral di gudang Yuna. Aku geleng-geleng tak percaya jika fotoku yang viral di gudang sekolah itu menjadi bahan penyelidikan polisi. Ya, itu nanti bisa dibuktikan dengan sidik jari dan DNA yang tertinggal di tubuh korban saat hasilnya keluar. Bukan hanya itu, katanya bibi Yuna bisa bicara dengan arwah Yuna. Yuna bilang pada bibinya, Andalah penyebab kematiannya. Jadi sebaiknya untuk sementara Anda tidak usah dulu bepergian keluar kota. Sekarang aku jadi kesal pada polisi di hadapanku. Bagaimana bisa dia menyampaikan ucapan bibi Yuna yang tak waras itu kepadaku? Apa polisi ini percaya pada ucapan bibi Yuna?